Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Terlena keadaan rumah kosong saat tetanggaku meminta bantuan. Langit masih menyisakan awan kelabu sisa hujan deras semalam ketika Arya menenteng kardus terakhir menuju rumah barunya. Istrinya, Siska, sibuk merapikan barang di ruang tamu. Pindah ke lingkungan baru adalah keputusan mereka untuk mencari suasana segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah sederhana di ujung gang kecil ini terasa hangat meski belum sepenuhnya berbenah. Mas Arya, tolong taruh ini di dapur ya, pinta Siska seraya menyodorkan satu kotak berisi peralatan dapur. Arya mengangguk sambil tersenyum. Ia menikmati momen ini, awal yang baru, di tempat yang baru. Saat Arya tengah sibuk mengangkat barang, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Seorang wanita berusia sekitar 40-an berdiri di sana dengan senyum ramah. Wajahnya lembut, namun tampak lelah. Selamat siang. Maaf mengganggu, saya Mirna, tetangga sebelah, ucapnya. Oh, selamat siang, Bu. Saya Arya, baru pindah ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Arya, ramah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Bu Mirna tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Begini, Mas Arya. Genteng rumah saya bocor sejak semalam, dan saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Kalau nggak keberatan, apa Mas Arya bisa bantu naik ke atas untuk menambal? Arya terdiam sejenak. Ia melirik ke dalam, memastikan Siska tidak keberatan. Istrinya hanya tersenyum kecil dan mengangguk, memberi isyarat bahwa tidak masalah. Baik, Bu. Saya bantu, jawab Arya akhirnya. Beberapa menit kemudian, Arya sudah berada di halaman Bu Mirna. Wanita itu mempersiapkan tangga dan alat-alat sederhana untuk memperbaiki genteng. Saya sebenarnya sudah lama tinggal di sini sendiri. Suami saya sudah meninggal beberapa tahun lalu, cerita Bu Mirna pelan, sembari mengarahkan Arya ke loteng rumah. Arya mencoba mengusir rasa canggung dengan fokus pada pekerjaannya. Ia memanjat tangga menuju loteng, sementara Bu Mirna mengikuti di belakang untuk memberikan alat yang diperlukan. Suasana hening menyelimuti mereka, hanya terdengar suara derit kayu di loteng. Saat tiba di atas, loteng rumah itu sempit, hampir tidak cukup untuk dua orang berdiri dengan nyaman. Namun, mereka harus berbagi ruang agar Arya bisa bekerja dengan baik. Hati-hati, Mas. Jangan sampai jatuh, ujar Bu Mirna, suaranya terdengar lembut namun tegang. Arya mengangguk tanpa menoleh. Ia merasa canggung, terlebih karena jarak mereka sangat dekat. Ia bisa merasakan aroma samar sabun cuci yang khas dari pakaian Bu Mirna. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih cepat, namun tidak bisa sepenuhnya mengabaikan situasi tersebut. Langit-langit rumah yang rendah dan sempit memaksa mereka untuk bergerak hati-hati di loteng. Mirna memegang senter, sementara tangan Andi sibuk memeriksa genteng yang longgar. Udara di loteng terasa pengap, tetapi bukan hanya itu yang membuat suasana menyesakan. Keheningan menggantung, hanya dipecahkan oleh suara kayu yang berderak di bawah kaki mereka. Sepertinya ini, ujar Andi pelan, menunjuk sebuah genteng yang hampir terlepas. Mirna mengangguk sambil menyorotkan lampu. Bayangan senter bergerak di wajah Andi, memperlihatkan keringat yang mengalir di dahinya. Dalam kegelapan yang sempit itu, Mirna menyadari betapa dekat mereka. Biar saya pegang senter lebih tinggi, tawar Mirna, sedikit merunduk di sebelah Andi. Gerakan kecil itu membuat bahu mereka bersentuhan. Sentuhan itu sepele, tetapi rasanya seperti aliran listrik kecil yang membuat keduanya menegang. Terima kasih, Bu Mirna, jawab Andi, suaranya terdengar serak tanpa disadarinya. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya, tetapi kehadiran Mirna begitu nyata di sisinya. Wangi samar dari parfum yang ia kenakan terasa mendekat, mengisi udara di antara mereka. Andi berhasil memasang genteng kembali. Saat ia hendak kembali berdiri, kepala mereka hampir bertabrakan. Mirna tertawa kecil, tetapi tawa itu segera terhenti ketika mata mereka bertemu. Dalam jarak sedekat itu, tidak ada yang bisa menghindar. Maaf, bisik Andi, mundur sedikit, tetapi kakinya terpeleset oleh kayu yang longgar. Refleks, Mirna menangkap lengannya, menjaga keseimbangan.
Sentuhan tangannya lembut, dan meski hanya sesaat, Andi merasakan kehangatan yang menjalar dari genggaman itu. "Saya yang minta maaf, mungkin terlalu sempit di sini," kata Mirna pelan, matanya menunduk. Namun, nadanya terasa seperti undangan yang tak disengaja. Suasana berubah menjadi sesuatu yang sulit diartikan. Andi tahu ia harus segera turun, tetapi ia tak mampu memaksa dirinya untuk bergerak. Mirna masih berdiri terlalu dekat. Tatapan matanya yang tenang kini menyiratkan sesuatu yang lain. "Andi, saya benar-benar berterima kasih sudah mau membantu," kata Mirna, suaranya hampir berbisik. Ia tersenyum tipis, tetapi senyumnya seperti membawa beban. "Tidak apa-apa, saya senang bisa membantu," jawab Andi dengan suara yang sedikit gemetar. Namun, ketika Mirna menyentuh lengannya lagi, kali ini dengan gerakan pelan yang disengaja, Andi kehilangan kata-kata. Sekejap kemudian, jarak yang memisahkan mereka lenyap. Itu bukan keputusan yang disengaja, tetapi lebih seperti dorongan yang lahir dari situasi. Andi dan Mirna terperangkap dalam momen yang mereka tahu salah, tetapi terlalu kuat untuk dilawan. Pikiran Andi berteriak bahwa ini tidak benar, tetapi tubuhnya tidak mendengarkan. Mirna tampak begitu rapuh, begitu nyata, dan keberadaan mereka di loteng yang sempit itu menciptakan gelembung yang mengisolasi mereka dari dunia luar. Namun, gelembung itu akhirnya pecah ketika suara pintu rumah di bawah terdengar. Andi dan Mirna tersentak, seakan baru tersadar dari mimpi. Mereka saling menjauh, napas mereka memburu. Andi segera turun tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Mirna yang berdiri diam di loteng, matanya memandang ke arah tangga. Suasana berat menggantung di antara mereka, menyisakan kesadaran pahit akan apa yang baru saja terjadi. Sejak malam itu, kehidupan Andi berubah drastis. Ia mencoba melupakan apa yang terjadi di loteng Mirna, tetapi bayangan wanita itu terus mengusik pikirannya. Setiap kali ia bertemu Mirna di depan rumah, saat menyiram tanaman atau menyapa sekilas, ada ketegangan tak kasat mata yang menggantung di antara mereka. Sementara itu, Mirna pun merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi salah, tetapi ada sesuatu dalam diri Andi yang membuatnya tak mampu menjauh. Senyuman ramah pemuda itu, cara bicaranya yang sederhana, semua mengingatkan Mirna pada kebahagiaan yang sudah lama hilang setelah kepergian suaminya. Pada awalnya, pertemuan mereka hanya berupa obrolan ringan. Mirna sering mencari alasan sederhana untuk memanggil Andi, entah meminta bantuan memindahkan barang, memperbaiki keran bocor, atau sekadar bertanya soal tanaman di halaman. Andi, meski tahu risikonya, selalu datang. Ia merasa bahwa menolak akan lebih mencurigakan. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin sulit untuk mempertahankan jarak. Suatu malam, saat istrinya sudah tertidur, Andi keluar untuk membuang sampah. Ketika ia melewati rumah Mirna, lampu di ruang tamu masih menyala. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, dan Mirna muncul di baliknya. "Andi," dipanggilnya pelan. Tidak ada permintaan atau alasan kali ini, hanya sebuah panggilan sederhana. Namun, Andi tahu maksudnya. Ia melangkah masuk tanpa berkata apa-apa. Malam itu menjadi awal dari serangkaian pertemuan yang mereka sembunyikan dari dunia. Mirna selalu memastikan lingkungannya sepi sebelum memanggil Andi, dan Andi selalu menunggu istrinya terlelap sebelum menyelinap keluar. Di dalam rumah Mirna, mereka menemukan pelarian dari kehidupan masing-masing. Namun, hubungan itu bukan tanpa konsekuensi emosional. Setiap kali Andi pulang, ia merasa dihantui oleh rasa bersalah. Ia melihat wajah istrinya yang tertidur lelap, tak tahu apa-apa tentang pengkhianatan yang sedang terjadi. Hati kecilnya berteriak agar ia berhenti, tetapi ketertarikannya pada Mirna terlalu kuat untuk dilawan. Mirna juga merasakan beban yang sama. Setiap pagi, saat ia duduk di ruang tamu, ia menatap foto mendiang suaminya yang terpajang di dinding. Wajah itu seolah-olah memandangnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Namun, ketika malam tiba, keinginan untuk merasakan kehangatan dan perhatian dari Andi mengalahkan semuanya. Pertemuan mereka berlangsung selama berbulan-bulan, membentuk pola yang berulang. Ada saat-saat penuh kebahagiaan sederhana, tertawa bersama, berbagi cerita, atau sekadar duduk diam di sofa Mirna sambil memandang hujan. Tetapi ada juga malam-malam ketika mereka saling menangis, menyadari bahwa hubungan ini tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. "Andi, kita nggak bisa terus begini," ia ucap Mirna suatu malam, suaranya bergetar.
Andi menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Aku tahu, Bu Mirna. Tapi, aku juga nggak bisa berhenti. Mirna menggenggam tangannya erat, seolah-olah mencoba mencari kekuatan dari kehadirannya. Aku takut, Andi. Kalau ini ketahuan. Namun, tak satu pun dari mereka yang benar-benar menghentikan langkah. Ada semacam ketergantungan yang sulit dijelaskan, seperti api kecil yang terus menyala meskipun hujan berusaha memadamkannya. Mereka tahu bahwa hubungan ini tidak hanya melukai diri mereka sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Waktu terus berjalan, dan rasa bersalah semakin menumpuk. Namun, setiap kali mereka mencoba menjauh, takdir seakan-akan membawa mereka kembali ke rumah kecil itu. Malam itu, suasana di lingkungan tempat tinggal Andi dan Mirna terasa seperti malam-malam sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang, dan udara dingin membawa kesunyian yang hampir menenangkan. Namun, bagi Andi dan Mirna, malam itu akan menjadi awal dari sebuah badai yang mengubah segalanya. Andi baru saja masuk ke rumah Mirna, seperti biasa, memastikan bahwa tak ada yang melihat. Tetapi ia tidak menyadari bahwa seseorang mengamati dari kegelapan. Bu Siti, salah satu tetangga yang tinggal beberapa rumah dari Mirna, sedang menjemur cucian basahnya di malam hari. Ia melihat bayangan seorang pria masuk ke rumah Mirna dengan gerak-gerik mencurigakan. Bu Siti tak langsung bertindak. Awalnya, ia hanya menyimpan rasa curiga. Namun, rasa penasarannya memuncak ketika melihat lampu rumah Mirna yang menyala hingga larut malam. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengintip dari balik pagar. Di dalam rumah, ia melihat Andi dan Mirna duduk di ruang tamu, bercakap-cakap dengan tatapan yang lebih dari sekadar tetangga biasa. Ya Allah, apa yang mereka lakukan? Bisik Bu Siti dengan suara tertahan. Keesokan harinya, kabar tentang Andi dan Mirna mulai menyebar di lingkungan. Bu Siti, yang terkenal suka menggosip, menceritakan apa yang ia lihat kepada tetangga lainnya. Dalam waktu singkat, hampir semua orang di kompleks membicarakan hubungan gelap mereka. Mirna itu, kelihatannya baik, ternyata ada maunya juga, bisik seorang tetangga. Dan Andi, kasihan istrinya. Padahal baru pindah, kok kelakuannya begitu, balas yang lain. Andi tak menyadari bahwa namanya mulai menjadi bahan perbincangan. Namun, ia merasakan sesuatu yang berbeda saat ia berjalan melewati rumah-rumah tetangga. Tatapan sinis, bisikan lirih, dan senyum palsu menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di rumah, situasi menjadi semakin rumit. Istri Andi, Dina, mulai curiga dengan perubahan perilaku suaminya. Andi sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, tetapi Dina merasa ada sesuatu yang janggal. Sikap Andi yang dulu hangat kini terasa dingin, seperti ada jarak yang tak kasat mata. Andi, kamu kenapa belakangan ini? Kok rasanya kamu beda? Tanya Dina suatu malam. Beda gimana? Andi mencoba menghindar, tetapi ia tahu bahwa kebohongannya mulai merenggangkan hubungan mereka. Kamu jarang di rumah, sering melamun. Ada apa sebenarnya? Dina menatapnya tajam, mencoba mencari kebenaran di balik wajah suaminya. Andi hanya diam, mencari kata-kata untuk menjawab. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Dina menerima pesan dari salah satu tetangga. Pesan itu berisi kabar miring tentang Andi dan Mirna, disertai dengan foto yang diambil Bu Siti dari kejauhan. Dina terpaku. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Jadi ini alasan kamu berubah? Mirna, suaranya bergetar, campuran antara marah dan sedih. Andi, jawab aku. Apa benar ini kamu? Dina menunjukkan foto itu kepada Andi. Foto yang buram, tetapi cukup jelas untuk mengenali wajahnya. Andi tak bisa mengelak lagi. Ia tertunduk, tak sanggup menatap wajah istrinya. Dina menangis, memukul dadanya, lalu berlari ke kamar. Sementara itu, gosip di lingkungan semakin menggila. Nama Andi dan Mirna tercoreng. Orang-orang menjauhi mereka, seakan-akan kehadiran mereka membawa aib. Mirna juga merasakan dampak yang sama. Beberapa tetangga mulai menghindarinya, bahkan menatapnya dengan penuh penghinaan saat ia keluar rumah. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihannya. Hubungan Andi dan Mirna kini berada di ujung tanduk. Ketegangan, rasa bersalah,
dan tekanan dari lingkungan membuat mereka harus memutuskan, terus melanjutkan hubungan ini atau berhenti selamanya. Pagi itu, udara di sekitar rumah Mirna terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, bukan hanya cuaca yang membuat suasana begitu beku, melainkan keputusan berat yang harus diambil oleh Mirna dan Andi. Setelah gosip yang menyebar luas dan situasi yang semakin tak terkendali, mereka tahu bahwa hubungan ini tak bisa dilanjutkan. Andi duduk di ruang tamu Mirna, tatapannya kosong, tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah mendingin. Di hadapannya, Mirna terdiam sambil memainkan ujung kerudungnya. Keheningan panjang melingkupi mereka, seperti keduanya enggan memulai pembicaraan yang tahu-tahu akan membawa mereka pada perpisahan. Aku rasa, ini saatnya, kata Andi akhirnya, suaranya serak seolah ditahan dari tadi. Mirna mengangkat wajah, menatap Andi dengan mata yang sudah memerah. Aku tahu, jawabnya lirih. Meski sama-sama menyadari bahwa perpisahan ini tak terhindarkan, mereka juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan ini sudah terlalu jauh. Ada perasaan yang berkembang, meskipun mereka tahu itu salah. Dan sebelum semuanya benar-benar berakhir, mereka ingin merasakan kebersamaan itu untuk terakhir kalinya. Mirna mendekati Andi, duduk di sebelahnya. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Andi. Andi, aku nggak pernah menyesal bertemu kamu. Tapi aku menyesal karena kita nggak tahu batas, bisiknya. Andi menoleh, menatap Mirna dengan mata yang juga basah. Aku juga. Aku nggak bisa bilang aku nggak peduli sama kamu, Mirna. Tapi aku harus memilih keluargaku. Aku nggak mau kehilangan semuanya. Malam itu, mereka berbagi keintiman untuk terakhir kalinya, bukan sebagai tetangga, bukan juga sebagai pasangan rahasia, tetapi sebagai dua manusia yang mencoba menutup babak kelam hidup mereka dengan sisa rasa yang masih ada. Namun, keintiman itu tak lagi terasa manis. Di balik setiap pelukan dan ciuman, ada rasa bersalah yang semakin menekan hati mereka. Keesokan harinya, Andi kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ia mendapati Dina sedang duduk di ruang tamu, menunggunya. Dina sudah berhenti menangis, tetapi tatapan matanya menunjukkan kekecewaan yang begitu dalam. Kamu sudah selesai? Tanya Dina tanpa emosi. Andi terdiam. Ia mengangguk pelan, lalu duduk di depannya. Aku salah, Dina. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku mau berubah. Aku mau memperbaiki semuanya. Untuk kamu, untuk kita. Dina terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas. Aku nggak tahu, Andi. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi sama kamu. Tapi aku akan mencoba. Karena aku nggak mau anak-anak kita tumbuh tanpa ayah. Di sisi lain, Mirna sudah mengambil keputusan untuk pergi dari lingkungan itu. Ia tak ingin menjadi duri bagi keluarga Andi, juga tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kesalahannya. Dengan koper kecil dan beberapa barang, ia meninggalkan rumahnya pagi itu. Sebelum pergi, ia sempat memandang rumah Andi dari kejauhan, berharap untuk terakhir kalinya melihat pria yang pernah ia cintai, meskipun dalam cara yang salah. Namun, Andi tak keluar rumah. Ia tahu Mirna pergi, dan meski hatinya terasa kosong, ia memilih untuk tetap di dalam, memeluk Dina, dan berusaha mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Hidup mereka berubah selamanya setelah hari itu. Mirna memulai hidup baru di tempat lain, mencoba melupakan kenangan yang terus menghantuinya. Andi, di sisi lain, menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan, tetapi juga dengan tekad untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Dan meskipun mereka tidak lagi bertemu, kenangan tentang hubungan terlarang itu tetap ada, menjadi pengingat akan bagaimana satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Dina HD biar kamu gak ketinggalan video menarik selanjutnya.